Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deli Waktapiani, perwakilan dari kelompok 6. Pada laporan praktikum kali ini, judul percobaannya adalah stokiometri reaksi kimia. Tanggal percobaannya tanggal 2 Mei 2020, tepatnya di Laboratorium Kimia Pangan. Anggota dari kelompok 6 terdiri dari 6 orang, yaitu Bunga Sofani Firdawianti NPM 018, Delio Oktaviani NPM 019, Fahira Kasmarini NPM 020, Mega Audina Febria NPM 044, Nur Hafifah Indarwati NPM 045, dan Nur Sofi NPM 046. Kami dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi S1 Gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahira Kasmarini, NPM 19106312-220. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai abstrak, bab 1 pendahuluan, dan bab 2 dasar teori. Abstrak. Stoikiometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu stoikion atau unsur dan metrein atau mengukur. Sehingga stoikiometri berarti mengukur unsur-unsur yang dalam hal ini adalah partikel atom ion, molekul di dalam unsur atau senyawa yang terlibat di dalam reaksi kimia. Stoikiometri adalah ilmu yang mempelajari dan menghitung hubungan kuantitatif antara reaktan dan produk pada reaksi kimia yang didasarkan pada hukum-hukum dan persamaan reaksi. Dengan diterapkannya ilmu stoikiometri dalam penelitian mengenai reaksi kimia, maka aspek-aspek kuantitatif dari suatu reaksi kimia dapat dikaji sehingga penelitian dapat dilakukan dengan tepat dan akurat. Percobaan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami reaksi yang terjadi pada berbagai larutan, serta menentukan hasil reaksi kimia dari percobaan yang dilakukan. Metode yang dilakukan adalah metode JOB atau metode variasi kontinu. Prinsip metode ini ialah dengan mengukur perubahan sifat fisik dalam suatu reaksi pada jumlah mol masing-masing reaksi bervariasi, tetapi dengan jumlah mol total per reaksi tetap. Perubahan sifat fisik yang diamati dalam suatu reaksi kimia antara lain perubahan temperatur, massa, volume, pH larutan, dan daya serap. Perubahan sifat fisik bergantung pada jumlah mol per reaksi yang digunakan dalam percobaan. Oleh sebab itu, data-data perubahan sifat fisik dan jumlah mol per reaksi dapat digambarkan dalam suatu grafik yang kemudian digunakan untuk menentukan perbandingan stoikiometri suatu reaksi. Kata kunci stoikiometri, reaksi kimia, variasi kontinu, tujuan percobaan, prinsip percobaan. Bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakang. Stoikiometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu stoikion dan metrein, sehingga berarti mengukur unsur-unsur yang dalam hal ini adalah partikel atom ion molekul di dalam unsur atau senyawa yang terlibat di dalam reaksi kimia. Stoikiometri adalah ilmu yang mempelajari dan menghitung hubungan kuantitatif antara reaktan dan produk pada reaksi kimia yang didasarkan pada hukum-hukum dan persamaan reaksi. Data-data kuantitatif adalah suatu data yang wujudnya berupa angka-angka yang merepresentasikan keadaan-keadaan tertentu yang terjadi dalam suatu reaksi kimia. Stoikiometri juga merupakan suatu ilmu yang sangat penting bagi perkembangan ilmu kimia. Dengan diterapkannya ilmu stoikiometri dalam penelitian mengenai reaksi kimia, maka aspek-aspek kuantitatif dari suatu reaksi kimia dapat dikaji, sehingga penelitian dapat dilakukan dengan tepat dan akurat. Keakuratan terhadap hasil penelitian merupakan suatu hal yang penting karena dalam meminimalkan kesalahan yang terjadi dalam suatu penelitian. Dasar dari semua hitungan stoikiometri adalah pengetahuan tentang massa atom atau massa molekul. Pengetahuan tentang stoikiometri sangat penting dalam merencanakan suatu eksperimen maupun dalam industri. Nantinya di mana kita dapat mencampurkan atau mereaksikan zat bereaksi dalam jumlah yang sesuai dan kita dapat memperkirakan jumlah produk yang dihasilkan. 1.2 Tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui dan memahami reaksi yang terjadi pada berbagai larutan. Yang kedua, untuk menentukan hasil reaksi kimia dari percobaan yang dilakukan. 1.3 Manfaat. Manfaat dari percobaan ini adalah untuk membantu praktikan dalam memahami stoikiometri reaksi, serta mampu menentukan dan menghitung endapan dari reaksi tersebut. Bab 2 Teori dasar. Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi dan perubahan materi, baik secara fisik maupun materi. Pada prinsipnya, materi terbagi menjadi 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Dengan ilmu kimia, ketiga wujud materi tersebut dapat berubah wujud menjadi wujud yang lain.
Perubahan yang menghasilkan zat baru yang jenis dan sifatnya berbeda dari zat pembentuknya disebut dengan perubahan kimia atau reaksi kimia. Perbandingan stoikiometri reaksi sangat penting dalam mengamati keberlangsungan suatu reaksi kimia. Pengamatan yang umum dilakukan pada suatu reaksi kimia antara lain perubahan temperatur, jumlah produk reaksi yaitu endapan dan gas, pH, larutan, dan warna larutan. Metode yang umum digunakan dalam penentukan stoikiometri suatu reaksi adalah metode JOB atau metode variasi kontinu. Prinsip metode ini adalah dengan mengukur perubahan sifat fisik dalam suatu reaksi pada jumlah mol masing-masing reaksi bervariasi, tetapi dengan jumlah mol total reaksi tetap. Perubahan sifat fisik yang diamati dalam suatu reaksi kimia antara lain perubahan temperatur, massa, volume, pH, larutan, dan daya serap. Perubahan sifat fisik bergantung pada jumlah mol reaksi yang digunakan dalam percobaan. Oleh sebab itu, data-data perubahan sifat fisik dan jumlah mol reaksi dapat digambarkan dalam suatu grafik yang kemudian digunakan untuk menentukan perbandingan stoikiometri suatu reaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Safani Firdayanti ingin menjelaskan bab 3 yaitu prosedur percobaan. Yang pertama itu ada alat. Alat-alatnya itu pertama neraca analitis, gelas ukur 50 ml, gelas kimia 50 ml atau 100 ml, dan termometer. Selanjutnya ada bahan-bahan. Yang pertama larutan PbC2H3O2 2 kali 0,1 molar, larutan Ki 0,1 molar, larutan NaOH 1 molar, larutan HCl 1 molar, larutan CuSO4 1 molar, dan larutan NaOH 2 molar. Selanjutnya ada praktikan. Praktikan harus memakai jas lab untuk melapisi pakaiannya dan bawahannya menjuntai sampai mata kaki, memakai sarung tangan sekali pakai, memakai masker sekali pakai, dan beralas kaki tertutup ditambah kaos kaki. Sebelum masuk laboratorium, praktikum harus makan dan minum susu terlebih dahulu, membawa buku praktikum dan laporan pendahuluan, dan telah merekam kegiatan praktikum yang akan dikerjakan. Selanjutnya prosedur acara pertama yaitu larutan PbC2H3O2 2 kali dan larutan Ki. Yang pertama, 1 buah tabung reaksi dimasukkan ke dalam gelas kimia kosong dan kemudian letakkan di dalam neraca analitis dan nolkan beratnya, tara atau tarenya. Ke dalam tabung reaksi tuangkan hati-hati 2 ml larutan PbC2H3O2 2 kali 0,1 molar dan catat beratnya. Selanjutnya lakukan hal yang sama seperti langkah pertama. Kemudian tabung reaksi diisi 2 ml larutan Ki 0,1 molar. Kemudian catat beratnya. Selanjutnya larutan PbC2H3O2 2 kali tadi dimasukkan ke dalam larutan Ki. Tabung reaksi tetap berada di dalam neraca analitis. Selanjutnya catat perubahan hasil reaksi. Apakah ada perubahan setelah ditambahkan larutan PbC2H3O2 2 kali ke dalam larutan Ki? Apakah berat larutan campuran lebih besar dari jumlah total berat larutan PbC2H3O2 2 kali dan larutan Ki? Jika ada, maka hitung berat produk reaksi hasil percobaan dengan cara berat produk percobaan sama dengan berat larutan campuran dikurang berat larutan PbC2H3O2 2 kali 0,1 molar ditambah larutan Ki. Selanjutnya, hitung berat teoritis produk reaksi dari reaksi 2 ml larutan PbC2H3O2 2 kali 0,1 molar dengan larutan Ki. Kemudian hitung persen hasilnya. Selanjutnya, prosedur acara kedua yaitu reaksi larutan CuSO4 dan NaOH. Pertama, larutan NaOH 1 molar sebanyak 50 ml dimasukkan ke dalam gelas kimia 100 ml. Kemudian ukur temperaturnya. Selanjutnya, larutan CuSO4 1 molar sebanyak 10 ml dimasukkan ke dalam gelas kimia 50 ml. Kemudian ukur temperaturnya. Larutan CuSO4 1 molar kemudian dituangkan ke dalam larutan NaOH 1 molar sambil diaduk. Kemudian hitung temperatur campurannya.
Selanjutnya ulangi tahapan A hingga tahapan C dengan komposisi larutan yang telah ditentukan. Selanjutnya buatlah grafik T atau perubahan temperatur terhadap volume NaOH dengan T sama dengan TA min Tm, di mana Tm adalah temperatur campuran dan TA adalah temperatur awal setiap larutan. Selanjutnya prosedur acara 3 yaitu reaksi asam basa. Yang pertama, larutan NaOH 1 molar sebanyak 5 ml dituangkan ke dalam gelas kimia 50 ml, kemudian diukur temperaturnya. Selanjutnya, larutan HCl sebanyak 25 ml dituangkan ke dalam gelas kimia 50 ml, kemudian ukur temperaturnya. Selanjutnya, larutan NaOH 1 molar dituangkan ke dalam larutan HCl 1 molar sambil diaduk, kemudian ukur temperatur campurannya. Selanjutnya, ulangi tahap A sampai C dengan komposisi larutan yang telah ditentukan. Selanjutnya, buatlah grafik T atau perubahan temperatur terhadap volume NaOH dengan T sama dengan TA min Tm, di mana Tm adalah temperatur campuran dan TA adalah temperatur awal setiap larutan. Lakukan percobaan seperti tadi untuk sistem NaOH 1 molar dan H2SO4 1 molar. Larutan campuran dikurang berat larutan PbC2 H3O2 2 kali 0,1 molar ditambah larutan Ki. Selanjutnya, hitung berat teoritis produk reaksi dari reaksi 2 ml larutan PbC2H3O2 2 kali 0,1 molar dengan larutan Ki. Kemudian hitung persen hasilnya. Selanjutnya, prosedur acara kedua yaitu reaksi larutan CuSO4 dan NaOH. Pertama, larutan NaOH 1 molar sebanyak 50 ml dimasukkan ke dalam gelas kimia 100 ml, kemudian ukur temperaturnya. Selanjutnya, larutan CuSO4 1 molar sebanyak 10 ml dimasukkan ke dalam gelas kimia 50 ml, kemudian ukur temperaturnya. Larutan CuSO4 1 molar kemudian dituangkan ke dalam larutan NaOH 1 molar sambil diaduk, kemudian hitung temperatur campurannya. Selanjutnya, ulangi tahapan A hingga tahapan C dengan komposisi larutan yang telah ditentukan. Selanjutnya, buatlah grafik T atau perubahan temperatur terhadap volume NaOH dengan T sama dengan TA min Tm, di mana Tm adalah temperatur campuran dan TA adalah temperatur awal setiap larutan. Selanjutnya, prosedur acara 3 yaitu reaksi asam basa. Yang pertama, larutan NaOH 1 molar sebanyak 5 ml dituangkan ke dalam gelas kimia 50 ml, kemudian diukur temperaturnya. Selanjutnya, larutan HCl sebanyak 25 ml dituangkan ke dalam gelas kimia 50 ml. Kemudian ukur temperaturnya. Selanjutnya, larutan NaOH 1 molar dituangkan ke dalam larutan HCl 1 molar sambil diaduk, kemudian ukur temperatur campurannya. Selanjutnya, ulangi tahap A sampai C dengan komposisi larutan yang telah ditentukan. Selanjutnya, buatlah grafik T atau perubahan temperatur terhadap volume NaOH dengan T sama dengan TA min Tm, di mana Tm adalah temperatur campuran dan TA adalah temperatur awal setiap larutan. Lakukan percobaan seperti tadi untuk sistem NaOH 1 molar dan H2SO4 1 molar. Nama saya Nur Sofi, NPM 19106312-246. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama yaitu hasil reaksi larutan PbCH3 COO 2 kali dan Ki. Yang pertama yaitu menghitung 2 ml larutan PbCH3 COO 2 kali sebanyak 0,1 mol dalam bentuk gram.
Diketahui, data densitas PbCH3COO 2 kali yaitu 3,25 gram per cm kubik. Lalu untuk menghitungnya, kami menggunakan persamaan sebagai berikut. Persamaan berikut dapat diketahui bahwa pemberian 2 mili PbCH3COO 2 kali sebanyak 0,1 mol memiliki massa sebesar 6,5 gram. Lalu selanjutnya yaitu menghitung massa 2 mili larutan Ki sebanyak 0,1 mol dalam bentuk gram. Diketahui data densitas Ki yaitu 3,2 gram per cm kubik dengan MRKI yaitu 166. Kami menggunakan untuk menghitung dengan persamaan sebagai berikut. Di persamaan tersebut, kami dapat mengetahui bahwa pemberian 2 mili Ki 0,1 mol memiliki massa sebesar 6,46 gram. Lalu percobaan selanjutnya yaitu menghitung larutan PbCH3COO 2 kali sebanyak 0,1 mol ditambah dengan berat larutan Ki. Hasil percobaan ini menggunakan kategori larutan PbCH3COO 2 kali dengan larutan Ki menghasilkan tabel sebagai berikut. Berdasarkan tabel di atas, itu cara yang tidak bisa dilakukan karena suatu reaksi kimia itu melibatkan peranan koefisien stoikiometri dan juga konsep mol PbCH3COO 2 kali sebanyak 0,1 mol dalam 2 mili atau 0,2 milimol. Diketahui bahwa Ki sebanyak 0,1 mol dalam 2 mili dengan memberikan asumsi bahwa proses berlangsung secara sempurna dan Ki sebagai pembatas, kami mendapatkan hasil perhitungan persamaan reaksi PbCH3COO 2 kali dan Ki melalui tabel berikut. Ini merupakan persamaan reaksi PbCH3COO 2 kali ditambah Ki menghasilkan Pbi2 ditambah 2 KCH3COO. Sebelumnya kita sudah menyetarakan semua larutannya, berarti nanti 0,2 yang dimiliki PbCH3COO 2 kali itu dibagi oleh 2 Ki menghasilkan 0,1. 0,1 dikali 2 menjadi 0,2 yang ada di bawah Ki. 0,1 PbCH3COO 2 kali itu akan dikali dengan koefisien Pbi2 dan 0,2 mili Ki dikali dengan koefisien 2 KCH3COO menghasilkan 0,2 KCH3COO. Lalu setelah direaksikan itu dijumlahkan. Berdasarkan tabel berikut, kami dapat mengetahui bahwa berat produk percobaan yaitu 0,0461 ditambah 0,0196 gram. Dengan adanya berat reaktan yang tidak bereaksi sebesar 0,30325 gram. Yaitu massa teoritis produk reaksi dari reaksi 2 mili PbCH3COO 2 kali sebanyak 0,1 mol dan 2 mili larutan Ki dan presentasi hasil. Yang pertama kita menghitung reaktan awalnya yaitu 0,065 ditambah 0,0332. Hasilnya yaitu 0,0982 dan kita menghitung produknya yaitu 0,0461 ditambah 0,0196 yang menghasilkan 0,06657. Lalu selanjutnya kita menghitung persentasenya yaitu produk yang terbentuk dibagi hasil reaktan dikali 100% menghasilkan 66,9042%. Selanjutnya adalah hasil reaksi larutan CuSO4 dan NaOH melalui tabel berikut. Volume NaOH sebanyak 1 mol yaitu ada 5, ada 20 mili, 20 mili, 15 mili, 15 mili, dan 5 mili. Suhu awalnya yang pertama yaitu 32 derajat Celcius, yang kedua itu 32 derajat Celcius, yang ketiga 35 derajat Celcius, yang keempat 34 derajat Celcius, dan yang kelima yaitu 35 derajat Celcius. Lalu untuk volume CuSO4 sebanyak 1 mol, yang pertama itu menghitung 0 mili,
yang kedua itu 5 mili, yang ketiga 10 mili, yang keempat 15 mili, dan yang kelima 20 mili. Suhu awalnya yang 0 mili itu tidak terdeteksi, yang kedua itu 30 derajat Celcius, yang ketiga 31 derajat Celcius, yang keempat 32 derajat Celcius, dan yang kelima 31 derajat Celcius. Dengan suhu campuran yang pertama 32 derajat Celcius, yang kedua 34 derajat Celcius, yang ketiga 34,5 derajat Celcius, dan yang keempat 35 derajat Celcius, yang kelima 34,5 derajat Celcius. Lalu di sini ada grafik suhu NaOH. Grafik suhu NaOH menunjukkan suhu TA yaitu suhu awal dan T yaitu pengurangan dari suhu campuran dan suhu awal. Lalu selanjutnya adalah grafik suhu CuSO4, di mana TA yaitu suhu awal dan T yaitu pengurangan suhu campuran dan suhu awal. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai reaksi asam basa. Berikut adalah tabel mengenai reaksi asam basa. Diketahui volume NaOH sebanyak 1 mol yang akan diuji coba yaitu 1 mili, 2 mili, 3 mili, 4 mili, 5 mili. Dengan suhu awal yang pertama itu 32 derajat Celcius dan yang selebihnya 33 derajat Celcius. Lalu volume HCl sebanyak 1 mol dengan percobaan 5 mili, 4 mili, 3 mili, 2 mili, dan 1 mili. Dengan suhu awal yang 5 mili 32 derajat Celcius dan yang lainnya 33 derajat Celcius, menghasilkan suhu campuran yang pertama itu 34 derajat Celcius, yang kedua 36 derajat Celcius, yang ketiga 37 derajat Celcius, yang keempat 36 derajat Celcius, dan yang kelima 34 derajat Celcius. Lalu selanjutnya di sini ada grafik suhu NaOH yang menunjukkan suhu awal dan hasil suhu setelah pengurangan suhu campuran dengan suhu awal. Dan di sini ada grafik suhu HCl yang menunjukkan suhu awal dan suhu setelah pengurangan antara suhu campuran dengan suhu awal. Bab yang kelima ini ada kesimpulan dan saran. Nah, yang pertama kesimpulannya itu adalah pada percobaan timbal 2 asetat dengan 0,1 molar dan Ki dengan 0,1 molar, kita melakukan pendekatan properti fisika. Namun karena dia tidak melibatkan persamaan, jadi kita hanya mengambil nilai masanya saja. Nah, untuk reaksi NaOH dan CuSO4 ini kita melakukan perubahan suhu, mengukur perubahan suhu, tidak adanya perubahan suhu yang signifikan di antara kedua larutan tersebut. Nah, untuk hasil timbal 2 asetat sendiri dengan Ki itu timbal 2 asetat memiliki massa sebesar 6,5 gram dan Ki sebesar 6,4 gram. Nah, untuk menentukan perubahan suhu dari percobaan kedua dan percobaan ketiga itu, kita menggunakan rumus grafik dari T sama dengan TA atau suhu awal dikurang dengan Tm atau suhu campuran. Yang terakhir ada saran. Pada praktikum kali ini dibutuhkan praktikan untuk memiliki sifat sabar, teliti, dan juga cekatan dalam melakukan percobaan.